Kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam,
Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada mau. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? tetapi ia berkata kepada mereka, Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Rut 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih, hari ini kita melihat pelajaran mengenai Naomi. Artinya menyenangkan, kesenangan, atau cantik dalam bahasa Ibrani. Tetapi kepahitan hidup membuat dia menganggap dirinya sebagai Mara, pahit. Ya. Kepahitan hidup adalah masalah yang sangat berbahaya. Ya. Tidak jarang orang putus asa karena merasa hidupnya sangat pahit. Dan banyak yang menyalahkan dan meninggalkan Tuhan karena mengalami kepahitan hidup. Kita, orang percaya kepada Kristus, seharusnya bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan atas semua pengalaman-pengalaman susah yang kita alami. Ya. Saudara, Naomi adalah orang yang merasa sangat pahit hidupnya, sebab kelaparan membuat dia dan suaminya Elimelek serta kedua anaknya pergi dari Betlehem Yehuda, yang artinya rumah roti itu, mengungsi mencari hidup yang lebih nyaman di Moab. Mereka pindah ke Moab untuk menghindari wabah kelaparan sana. Tapi ternyata bencana bertubi-tubi datang di Moab. Elimelek dan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion meninggal. Sebelumnya kedua anak laki-laki itu setelah menikah dengan perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Akibatnya Naomi benar-benar janda, tanpa suami, tanpa anak-anak. Ia hanya tinggal bersama kedua menantunya yang juga janda. Merasa tidak bisa lagi tinggal di Moab, maka Naomi mau pulang kampung ke Betlehem. Ya. Dia merasa sangat parah
habis-habisan. Masalah demi masalah bertubi-tubi membuat Naomi tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik bagi hidupnya, yaitu mantunya Ruth setia mengikuti Naomi dan berkomitmen menyembah Tuhan yang benar, tidak lagi menyembah dewa-dewa Moab. Naomi tidak dapat melihat rencana Allah yang besar di balik semua penderitaannya. Nanti kita akan pelajari, ternyata Tuhan memakai Ruth untuk menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Pergumulan dan permasalahan apapun membuat kita seharusnya lebih dekat melekat dengan Tuhan. Jangan sampai kehilangan iman percaya kita bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu maha baik. Mari kita lebih lagi sungguh-sungguh minta iman percaya kepada Tuhan, agar bisa melihat, mengerti, dan sanggup menyalani bahwa Tuhan pasti menggenapi rencananya yang baik dalam hidup orang yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Tiap hari pasti ada persoalan datang. Tiap orang yang masih hidup di dunia pasti mengalami pergumulan. Demikian juga anak-anak Tuhan. Tapi ingat, Tuhan beserta orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya.